Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Sayyidah Aminah kan pasti sangat sayang kepada Nabi Muhammad, Umi. Tapi karena adat, Nabi pun disusui oleh Sayyidah Halimah. Tapi kenapa saat 2 tahun terus dibalikin ke Sayyidah Aminah, Sayyidah Halimah meminta perpanjangan mengasuh Nabi sama Sayyidah Aminah pun diperbolehkan. Kalau kita punya anak kan pasti nggak mau jauh dari kita ya, Umi ya, Masya Allah. Mohon penjelasannya. Baik, kenapa Sayyidah Aminah mengizinkan tuh karena cintanya kepada Nabi. Lo kok bisa cinta kok nggak mau, kok malah mau jauhan? Karena biasanya cinta itu kan selalu berharap yang terbaik untuk yang dicintainya. Sayyidah Aminah merasa kondisi di Mekah itu tidak kondusif untuk mendidik anak, dan juga memang apalagi karena berhala begitu kuat di situ keyakinan kepada berhala. Ibarat tuh kayak di kota gitu ya, pergaulannya kurang baik. Sehingga sama kalau ada anak yang dipondokin, apa kita katakan bahwa ibundanya nggak cinta, bapak ibunya nggak cinta? Kok ada tega orang tua ngejauhin anak ke tempat yang jauh? Loh, bukan nggak cinta, sangat cinta kadang, bahkan lebih cinta daripada anaknya yang dikekepin terus. Ada orang tua yang kadang anaknya dikekepin terus sampai mondok aja nggak bisa. Karena apa? Ya hanya cintanya cinta zahir, kepengen deket tapi nggak berpikir yang terbaik. Tapi ini ada anak kok tega dipondokin karena cinta. Cinta dia selalu nangis kadang, tapi dia tega. Kenapa? Pengen anaknya lebih baik. Sama yang diharap Sayyidah Aminah saat itu, karena kondisi di Mekah tidak kondusif. Baik itu adalah secara moral, karena memang saat itu yang namanya berhala itu lagi booming, ibaratnya itu benar-benar lagi ini banget gitu loh. Dan Mekah itu menjadi markas berkumpulnya orang dari mana-mana, sehingga ibaratnya akan mudah terjadi pengaruh-pengaruh yang tidak baik, karena di setiap musim haji dari mana-mana itu akan berkumpul untuk melakukan ibadah haji dengan cara jahiliyah. Dengan cara jahiliyah lah, itu yang ingin dihindarkan oleh Sayyidah Aminah. Jadi Nabi itu memang sudah dijaga, diletakkan di tempatnya Sayyidah Halimah, karena di situ masih belum ada hal-hal, belum peradaban campur-campur gitu, masih orang desa polos gitu loh. Orang desa polos yang memang masih belum ada apa-apa, dan juga untuk dari sisi kesehatan fisik itu juga bagus. Kenapa? Karena masih di desa, ya kayak kalau sekarang di kota kayak polusi lah. Tapi kan zaman dulu gak ada polusi, tapi ya tetap dari sisi kesehatan di tempatnya Sayyidah Halimah tuh lebih bagus. Karena lingkungannya lebih bersih dan juga lebih sehat. Makanya Sayyidah Halimah sendiri pun ketika akan membawa Rasulullah pun bukannya Sayyidah Aminah langsung ngasih. Beliau ngasih iming-iming juga Sayyidah Halimah. Udah titipin aja, nanti di tempatku tuh begini, dia nanti bisa bermain ini lebih sehat dan sebagainya. Plus juga dari sisi bahasa, dari sisi bahasa Arab itu paling bagus memang yang berada di tempatnya, di daerah tempat Sayyidah Halimah. Kalau sudah di negeri Mekahnya itu ibarat sudah perpaduan, karena dari beberapa, karena ya itu tadi Umi katakan tempat berkumpulnya orang dari mana-mana berkumpul di kota Mekah, jadi ada peradabannya itu campur aduk begitulah. Jadi seperti itu, ada kebudayaan yang bercampur aduk di situ sehingga dijaga agar Nabi ini tetap murni. Nah, makanya dititipkan Sayyidah Halimah bukan tanpa pertimbangan, bukan karena tidak cinta, sangat cinta sehingga berkorban untuk kebaikan anaknya. Berpisah tapi berharap yang terbaik untuk anaknya. Sama seperti ibunda-ibunda yang solehah yang subhanallah menitipkan putra-putrinya di pondok ya dengan tujuan supaya anak menjadi menghafal Quran, supaya anaknya berakhlakul karimah. Secara fisik kayaknya zalim, anak dilempar, anak dibuang. Ada sebagian orang mengatakan begitu kan, tapi ternyata sesungguhnya mereka sangat mencintai, karena cinta kepada anak tuh jangan hanya berpikir untuk kesenangan kita. Ada kadang kita mencintai anak dengan hawa nafsu kita, jadi pengennya anak tuh sesuai dengan yang kita mau, ya sehingga anak maunya pokoknya sama ibunya begini terus, tapi ternyata nggak bisa memberikan pendidikan. Berapa banyak anak ditaruh di rumah, dijaga, nggak dibawa ke pondok, tapi tega anaknya nggak sholat, tapi tega anaknya nggak bisa baca Quran, tapi tega anaknya salah berdalam pergaulan. Loh, lebih jahat mana ini? Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab.